Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, bahagia sekali kita bisa berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan walaupun channel ini sangat sederhana, akan tetapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa mendapatkan tambahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa kita belajar membaca kitab. Kali ini kita akan belajar membaca kitab Fathul Qorib di bagian bab puasa, karena ini berdasarkan adanya permintaan dari salah satu teman saya mengenai tata cara membayar fidyah. Jadi tata cara membayar fidyah khususnya bagi wanita yang menyusui atau bagi wanita yang hamil. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya wanita hamil dan wanita menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa ketika dia mengalami kekhawatiran akan keselamatan dirinya atau keselamatan bayinya. Jika wanita hamil atau bahkan wanita menyusui itu khawatir akan keselamatan bayinya saja, maka konsekuensinya bagi wanita hamil dan wanita menyusui ini dua. Di samping wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan tersebut, dia juga wajib untuk membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Nah, sekarang bagaimana cara membayar fidyah ya? Jadi kita akan fokus pada pembahasan tentang bagaimana cara membayar fidyah. Kita akan membaca kitab Fathul Qorib dan juga nanti akan ditambah dengan referensi terutama dari hasyiyah daripada Fathul Qorib itu sendiri, yaitu kitab Taushih ala Ibnu Qasim, kitab yang karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu ta'jilul muddih qabla Ramadan. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, yaitu ta'jilul muddih, menyegerakan pembayaran mud qabla Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi mud yang dimaksud ialah takaran untuk satu hari puasa, untuk fidyah dalam satu hari puasa ya. Jadi begini, tidak diperbolehkan bagi orang yang berkewajiban untuk membayar fidyah, katakanlah kepada wanita hamil atau bahkan wanita menyusui, berdasarkan penjelasan yang tadi di awal sedikit disinggung sedikit ya. Tidak diperbolehkan menyegerakan penunaian atau pembayaran fidyah itu sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian kalau kita baca dalam hasyiyahnya, dalam Taushih ala Ibnu Qasim yang tadi dikatakan adalah karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, wala yajuzu lil harimi wa zamini wa musinnin istaddat masyaqqatus shaumi alaihi walil hamili wal murdi'i ta'jilul muddi qabla Ramadan. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, lil harimi, bagi orang pikun, kemudian wazaminih, dan orang yang lumpuh, wa musinnin, dan orang yang sudah sangat tua, istaddat masyaqqatus shaumi alaihi, yang mana dia akan mengalami kebahayaan jika berpuasa, walil hamili wal murdi'i, dan juga bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Apa yang tidak diperbolehkan yaitu ta'jilul muddih, menyegerakan pembayaran satu mud qabla Ramadan, sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi bagi orang yang sudah pikun, kemudian orang lumpuh, orang yang sudah sangat tua, yang akan mengalami masyaqqah, mengalami kebahayaan ketika berpuasa, dan bagi wanita hamil dan juga bagi wanita menyusui, itu tidak diperbolehkan membayar atau menunaikan fidyahnya sebelum masuk bulan Ramadan ya. Bal la yajuzu ta'jilu fidyatu yaumin qabla dukhuli lailatihi. Bahkan juga tidak diperbolehkan menyegerakan pembayaran fidyah untuk satu hari sebelum masuk malamnya dari hari tersebut.
Jadi misalkan saya contohkan untuk fidyah puasa hari Senin misalkan, maka tidak diperbolehkan pembayaran fidyah itu dibayarkan pada pada hari sebelum malam Seninnya. Anggaplah bayar hari Minggu, itu tidak boleh ya. Hari Minggu sore, walaupun sore jam 4 atau bahkan jam 5 tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena masih belum masuk malam Senin. Jadi untuk fidyah puasa hari Senin, maka itu tidak diperbolehkan membayar atau menunaikannya di hari Minggunya, ya, di sebelum masuk malam Senin, ya hari Minggu berarti ya. Kemudian kamala yajuzu ta'jilu zakati li amaini, sebagaimana tidak diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat li amaini untuk 2 tahun ya. Kita lanjutkan, wa yajuzu at-ta'jilu ba'da fajri kulli yaumin. Wa yajuzu, dan diperbolehkan at-ta'jilu, yaitu mendahulukan atau menyegerakan pembayaran fidyah ba'da fajri kulli yaumin, setelah terbit fajar, setelah terbit fajar pada setiap hari puasa min Ramadhanah, dari bulan Ramadan. Nah, sekarang diperbolehkan yaitu menyegerakan pembayaran fidyah setelah terbit fajar untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan ya. Jadi kembali kepada yang tadi kita contohkan, yaitu puasa hari Senin misalkan, untuk fidyah puasa hari Senin misalkan ya, maka itu diperbolehkan pembayarannya ketika sudah terbit fajar di hari Senin itu. Bal yajuzu ba'da ghurubi syamsi, bahkan diperbolehkan menunaikan pembayaran fidyah itu ba'da ghurubi syamsi fi lailati kulli yaumin, yaitu setelah terbenamnya matahari di malam setiap hari puasa yang ditinggalkan. Jadi misalkan kembali lagi ke contoh yang tadi, untuk fidyah puasa pada hari Senin itu boleh ditunaikan di malam Seninnya. Pokoknya setelah terbenamnya matahari, kan berarti malam Seninnya ya. Ya, jadi untuk fidyah puasa hari Senin itu boleh ditunaikan malam Seninnya. Begitu. Bal yundabu fi awwali lailatin, bahkan disunnahkan pembayaran fidyah itu fi awwali lailatin, di awal malamnya. Jadi kembali lagi ke tadi, untuk fidyah puasa hari Senin misalkan, itu disunahkan pembayarannya itu di awal malam Senin itu, di maghrib itu ya. Di maghrib, awal malam itu kan maghrib ya. Jadi untuk fidyah puasa hari Selasa, sunnah ditunaikan di malam puasanya itu, di waktu maghrib itu. Di waktu maghrib malam Selasa itu. Begitu juga dengan untuk fidyah puasa hari Rabu misalkan, maka sunnah ditunaikan di di waktu maghrib, di malam Rabu itu ya. Kemudian yang juga perlu diperhatikan di dalam masalah pembayaran fidyah ini adalah apakah di dalam pembayaran fidyah ini butuh terhadap niat ya. Maka saya akan bacakan referensi daripada kitab fatwa ya, ialah Fatwa Ar-Romli, fatwanya Imam Ar-Romli, juz 2 halaman 74. Saya bacakan, hal yalzamu asy-syaikhu al-harimu idza ajaza 'anis shaumi wa akhrajal fidyatah an-niyatu amla. Apakah wajib bagi orang yang tua renta yang mana ia sudah tidak mampu berpuasa sehingga dia wajib mengeluarkan fidyah, apakah wajib baginya berniat atau tidak? Apakah wajib niat atau tidak, begitu maksudnya ya. Maka dijawab fa'ajaba bi annahu talzamuhu an-niyah. Maka Imam Ar-Romli menjawab wajib baginya untuk berniat. Mengapa demikian? Li'annal fidyatah ibadatun maliyatun, karena fidyah itu adalah ibadah yang bersifat harta, az-zakati wal kafarati, sebagaimana zakat dan kafarah. Fayanwi, oleh karena itu, karena fidyah adalah merupakan ibadah yang maliyah sebagaimana zakat dan kafarah, fayanwi biha al-fidyah li fitrihi. Oleh karena itu orang yang tua renta tadi wajib berniat ketika membayarkan fidyah gitu ya. Jadi di sini jelas ya. Jadi di sini jelas bahwasannya dalam pembayaran fidyah itu harus berniat sebagaimana di saat menyerahkan
atau menunaikan zakat ya, dalam menunaikan zakat. Terkait waktu niatnya, sekarang terkait dengan waktu niatnya, zakat fidyah itu sebetulnya kan sama jenisnya, sifatnya sama dengan masalah zakat fitrah ya. Jadi ketika zakat fitrah itu butuh niat, ya juga sama butuh niat fidyah, karena keduanya sama-sama ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta. Kemudian waktu niatnya ya sama juga dengan zakat fitrah. Kita bisa lihat di berbagai referensi, di antaranya kitab At-Taqriratus Sadidah, waktu niat untuk pembayaran zakat itu adalah ketika saya bacakan di sini, yaitu munawalatil fakir awil wakil, ketika menyerahkan atau membagikan kepada al-mustahik, orang yang berhak, misalkan kepada orang yang fakir ya, dan juga ketika menyerahkan kepada wakil, misalkan tidak mau diserahkan langsung kepada yang berhak, akan tetapi mau melalui wakil, maka di saat menyerahkan kepada wakil itu boleh sudah meniatkannya ya. Juga diperbolehkan yajuzu taqdimun niyyah qabla daf'i ilal fakir awil wakil, atau juga boleh didahulukan niatnya itu sebelum diserahkan kepada fakir yang berhak atau kepada wakil ya, dengan catatan itu sudah dipisah ya. Jadi harta yang mau dijadikan sebagai zakat itu sudah dipisah dari harta miliknya ya, harta yang lain. Jadi harus sudah dipisah antara harta yang mau dijadikan zakat dan yang tidak, itu sudah terpisah. Nah, begitu juga dengan masalah niat untuk pembayaran fidyah. Boleh ketika niat membayar fidyah itu boleh ketika menyerahkan fidyahnya kepada yang berhak, katakanlah kepada mustahik, kepada al-fakir katakanlah, atau ketika menyerahkan kepada wakil ya, bagi orang yang memang mungkin tidak mau menyerahkan sendiri, akan tetapi lewat wakil. Dan juga boleh niat fidyah ini ketika memisahkan antara harta zakat, harta yang mau dijadikan fidyah dengan yang bukan, begitu ya. Itu terkait dengan niatnya. Niatnya seperti apa ya? Niatnya misal saya niat mengeluarkan fidyah untuk diri saya sendiri karena sudah tidak berpuasa karena khawatir akan anak saya, bisa seperti itu ya. Kemudian juga masalah jenis fidyah yang dikeluarkan ialah seperti yang dikatakan tadi, sama dengan jenis zakat fitrah, yaitu makanan pokok di suatu daerah ya. Jadi kalau orang-orang Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras, maka warga Indonesia yang berkewajiban untuk bayar fidyah, maka yang dikeluarkan ialah beras. Ukurannya berapa? Satu mud beras ya. Satu mud itu ulama ada yang mengatakan 675 gram atau bahkan 6,75 on, atau mungkin bisa digenapkan menjadi 7 on begitu ya. Itu satu mudnya. Satu mudnya berarti saya ulangi, berarti 675 gram atau 7 on beras ya. Atau mudahnya begini ya, satu mud itu kan merupakan seperempat daripada ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan 4 mud. 4 mud itu kalau berdasarkan pendapat yang hati-hati, sesuai dengan yang disebutkan dalam takliknya kitab At-Taqriratus Sadidah, ukuran yang hati-hati tentang zakat fitrah itu adalah sampai 3 kilo. Jadi 3 kilo. Maka seperempat daripada 3 kilo itulah adalah satu mudnya, ukuran untuk pembayaran fidyah begitu. Maka mudahnya bagi wanita hamil yang mungkin punya tanggungan membayar fidyah selama 4 hari, karena dia tidak puasa 4 hari misalnya, maka fidyahnya kan berarti 4 hari, selama 4 hari. Berarti kan kalau satu harinya itu 1 mud, berarti kalau 4 hari kan 4 mud. Maka cukuplah bagi dia ketika dia punya beras 3 kilo, maka itu sudah mencukupi untuk fidyah 4 hari itu. Atau kalau 8 hari, maka cukup bagi dia untuk bayar fidyah kalau dia sudah punya
dengan beras 6 kilo ya, 6 kilo dan seterusnya begitu ya. Kemudian apakah di dalam membayar fidyah itu boleh harus mentah atau dimasak atau seperti apa? Di dalam mazhab Syafi'i sama dengan masalah zakat fitrah ya. Jadi harus diberikan secara tamlik. Tamlik itu menguasakan, memilihkan beras itu. Jadi berarti kalau memilihkan beras yang diberikan itu ya harus mentah, belum diolah. Jadi belum berbentuk nasi atau apa. Jadi kalau berbentuk nasi itu kan bukan menguasakan, bukan memilihkan, akan tetapi dia bersifatnya jamuan untuk dimakan sudah kalau nasi. Jadi kalau masih mentah, kalau masih bersifat beras, masih belum diolah, maka itu namanya menguasakan, memilihkan beras itu. Sehingga namanya sudah menguasakan, maka yang menerima ya itu sudah berkuasa akan beras itu, sehingga terserah dia mau diapakan, dijual iya, dimakan iya, begitu. Jadi pada intinya harus diberi secara mentah, tidak boleh secara dalam keadaan diolah atau masak. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian targetnya, mustahiknya yang berhak menerima fidyah itu hanya dua loh ya. Jadi hanya dua golongan yang berhak menerima fidyah. Ya. Yaitu hanya berlaku pada orang miskin dan orang fakir. Ya. Jadi itu terkait dengan alokasi pembayaran fidyah. Jadi harus hanya kepada dua golongan, yaitu orang fakir dan orang miskin. Jadi itu ya. Jadi apa namanya, saya rasa itulah keterangan singkat, pembahasan singkat tentang bagaimana cara membayar fidyah, entah itu bagi orang hamil atau menyusui atau bahkan bagi orang yang sudah tua yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Jika ada yang perlu dikomentari, silahkan dikomentari di kolom komentar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.